semua. Selamat malam semua. Ada orang. Ternyata banyak juga ya jumlah kita ini. Jadi sebetulnya kita ini berapa timnya di Nabili? Yang berangkat sudah ada 80%? Yang berangkat belum? Ini total semua berapa? Oke, baik. Kita bersyukur sudah ada di akhir tahun 2019. Cepat gak waktu ini berlalu? Cepat sekali. Oke, kita mau belajar. Tadi beberapa sosok kita yang sedang liburan sempat mengikuti juga lewat live streaming ini. Ada sosok kita dari Amerika, dari Australia, dari Eropa mengikuti juga. Baik, kita mau belajar begini. Semua orang pasti akan menyebut bahwa tahun yang akan datang, kalau kita ada di suatu waktu di akhir tahun yang lama, kita mau masuk tahun yang baru. Wajar nggak orang-orang berkata itu masih misteri, masih rahasia, betul? Loh, saya tanya jawab saja. Ayo, kenapa mereka menyebut itu misteri, menyebut itu rahasia? Kenapa? Karena belum tahu. Nah itu mereka. Kalau kita beda. Loh, kok nggak ada yang tahu? Kita memang belum tahu, tetapi kita sudah tahu. Nah, terus gimana penjelasannya? Saudara, betul kalimat ini buat semua kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Walaupun tahun depan itu kita belum tahu, tapi kita pasti sudah tahu. Coba tadi lagu yang pujian terakhir kita naikkan, Susi, kenapa kamu milih pujian itu? Apa? Hidupku apa untuk menggenapi? Nah, coba kita nyanyikan kalimat itu juga usah musik. Menggenapi firman-Mu, terus ada mujizat sertai tiap langkahku. Nah, jadi kalau hidup kita menggenapi firman-Nya, maka otomatis kita akan tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang ini. Walaupun kita belum tahu, tapi mungkin bukan. Maka itu hiduplah tinggal di dalam Tuhan akan luar biasa. Baik, kita buka. Kenapa kita sekarang belum tahu tapi sudah tahu? Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Nah, siapa saja di antara kita yang masih meraba-raba, masih menebak-nebak, masih mengira-ngira tahun depan bagaimana ya, tahun depan bagaimana ya, nggak usah ragu-ragu, tahun depan tetap 12 bulan. Kok nggak aneh? Ngapain dipusingin? Betul? Minggunya juga tetap sama, 52 kali. Harinya juga sama, Senin ke Minggu. Jamnya sama nggak? Sama. Yang beda kan cuma angka tanggalnya dan nama bulannya. Padahal semuanya itu sama. Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Serius, nggak usah takut bagaimana menghadapi hari depan. Ya, khususnya bagi saudara-saudara para orang tua, asuransi nggak punya, tabungan nggak punya, rumah masih numpang, nggak usah khawatir. Yang penting gigi dan tangan masih ada. Loh, mengerti nggak maksud saya? Asuransi nggak punya, saldo tabungan nggak punya, rumah masih numpang, anak banyak, nggak usah khawatir selama gigi dan tangan masih ada. Kenapa saya nyebut gigi dan tangan? Nah, masih bisa makan dan kerja. Kok kangen saudara? Tolong bagi aminnya. Karena selama kita masih punya gigi dan punya tangan, berarti kita tetap punya harapan. Yang nggak punya tangan aja punya harapan, betul? Berapa orang cacat itu? Apalagi kita yang punya jaminan ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu. Stop dulu. Siapa yang tahu? Tuhan bukan. Ayo, ini pengkhotbah. Saya gitu loh. Nah, ini loh ketahuan. Banyak orang salah menyebut ini Tuhan bukan.
ngomongnya bahasa Indonesia pelan-pelan. Ya. 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 Itu masih ada yang enggak. Aku tahu siapa aku di sini. Saya. Ngapain? Tahu. Nah, coba saudara terjemahkan. Kata tahu itu artinya apa? Paham, mengerti. Ayo penting. Tahu ini bukan tahu dan tempe. Tahu beda bacanya ya. Aku tahu itu dalam hidup ini. Ini luar biasa. Saya sangat mempercayai. Uang nggak punya nggak apa-apa. Ya ada. Tabungan nol terus misalnya. Untuk beli dolar oleh kamu. Nol terus. Misalnya apa-apa nggak ada. Sepatu aja tinggal sepasang. Dua-dua lubang. Itu lubang nggak bisa dipakai. Betul. Nah, pokoknya nggak punya apa. Yang penting. Kenapa nih? Oh, sepatu. Yang penting, kalau kita bisa tahu, adik-adik jangan ribut, masih main-main boleh. Saudara ini penting, nggak ada apa-apa yang kita bisa harapkan. Kami percaya nggak? Kalau saudara dan saya bisa tahu sesuatu, ada harapan lagi tuh. Ini penting. Begitu jangan pernah sedih, takut, khawatir kalau sesuatu yang kita lihat nggak ada di mata kita ini nggak ada apa-apa. Tapi puji Tuhan, selama kita hidup kita masih bisa tahu sesuatu. Susah banget. Betul? Kenapa? Karena ada janji Bapa kita yang luar biasa. Saya nggak tahu beberapa saudara yang mengikuti berapa WhatsApp saya berapa hari. Tanggal 1 Desember yang lalu, itu hari Minggu bukan? Saya diundang ke suatu gereja. Pas saya masuk, diajak nggak tahu bagaimana mau lewat dapur gereja itu. Nggak tahu kenapa dari pintu depannya udah saya ngikuti. Nah, pas di dapur itu saya lihat ada seorang anak muda lagi beresin sesuatu di dalam. Tentu Roh Kudus bilang, tolong dia untuk ketemukan papanya. Nah, saya nggak kenal ini siapa. Akhirnya saya tanya pendetanya, oh iya dia itu mahasiswa di sini. Ya. Kenapa papanya? Iya pernah ketemu papa. Aduh, oh ya. Karena akhirnya saya ajak dia bicara, dia kaget. Kok saya bisa tahu? Nah akhirnya saya bantu dia ongkos bisa ke Jakarta, tapi saya pesan dulu 2 hal. 1, siap nggak kalau kamu sudah sampai Jakarta lalu nggak ketemu bapak, atau papamu nggak menemui kamu, bisa nggak itu terjadi? Karena saya tanya, bagaimana kamu tahu bapak kamu itu ada di Jakarta? Saya dari dulu cari-cari, saya cuma lihat fotonya. Itu foto tahun berapa kan saya tanya juga. Karena dia belum lahir, papanya sudah pergi, orang tuanya cerai. Terus yang kedua, saya pakai nama. Ya tapi itu nama yang dulu atau nama yang baru kan begitu supaya dia itu nggak kecewa. Tiba-tiba dia cari ada YouTube. Nah dia yakin itu papanya. Dia bilang ke mamanya, kirim video di YouTube itu. Mama belum tentu. Nggak tahu gimana caranya dia bisa ketemu kontaknya. Terus dia telepon. Ternyata orang ini teman papanya. Waduh, ada harapan bukan? Nah tapi anehnya teman papanya ini tidak mau kasih nomor telepon papanya supaya dia telepon langsung, nggak mau. Alasannya apa nggak tahu. Jadi terus kamu sekarang sampai mana? Ini saya nggak ada biaya untuk pergi. Sekarang saya bilang hari ini kamu udah siapa? Apa biaya kamu? Sekarang cari waktu. Tuh akhirnya hari ini ada masalah. Senin kemarin dia berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Yang kedua saya pesan begini, kalau sampai dia ketemu,
Karena saya pernah nyarikan anak orang tuanya di mana. Tahu, bahkan fotonya pun mirip. Tapi bapak ini nggak mau ngaku. Aku nggak pernah menikah, aku nggak pernah begini. Aduh, saya lupa beritahu orang sampai kamu ketemu. Nah, jadi anak ini saya pakai cara. Yang kedua, bapak pesan, kalau sampai kamu ketemu dan bapakmu nggak mau ngakui kamu, janjinya nggak boleh sakit hati, nggak boleh marah. Iya pak. Terus saya hibur dia. Yang penting kan kamu sudah punya papa, yaitu papa sekarang. Hari Selasa pagi. Saya sudah beli tiket untuk berangkat, tapi saya nggak bisa beli tiket untuk pulang karena dia pun nggak tahu mau pulangnya kapan. Saya juga nggak bisa maksa dia mau ketemu berapa lama. Selasa siang, papanya ketemu dengan anak ini makan bareng. Waktu dia kirim saya foto mereka dua, saya nangis. Ini pertama kali saya lihat wajah papa saya dan papa saya pun pertama kali melihat saya. Nah, setelah dikirim foto itu, saya telepon dia. Jadi kamu mau berapa hari di Jakarta supaya papa bisa pesan tiket balik? Enggak pak, besok saja pulang. Loh kok cepat? Papa saya sibuk dan dia sudah menikah. Nah dia nggak mau kalau istri barunya ini tahu tentang saya. Ya udah. Terus malam ini kamu ketemu nggak bisa. Ya udah. Nah kamu nginep di mana? Papa saya bekerja hotel. Oh, oke. Jadi Rebonnya dia kalian ke Surakarta. Ngerti nggak cerita ini? Ini luar biasa. Ada orang di sekitar kita yang nggak tahu apa-apa tentang hidupnya. Tapi yakinkan mereka kalau mereka ketemu saudara dan saya yang Tuhan kita tahu tentang segala sesuatu, yakinkan mereka kamu pun tahu sesuatu. Amin. Jadi firman ini luar biasa. Aku tahu. Baca sama-sama apa yang kita tahu? Bahwa segala sesuatu yang dilakukan, yang dibuat, yang dikerjakan Tuhan, ayo akan tetap ada untuk selamanya. Perhatikan, ini firman yang luar biasa. Jadi di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya diyakinkan dengan sebuah kepastian bahwa kita masing-masing tahu apa yang Bapa kita buat itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Berarti artinya apa dalam bahasa rohani? Tetap selama-lamanya, kekal. Nah tahun depan itu termasuk yang selama-lamanya tidak. Nah berarti di tahun depan pun ada nggak yang Tuhan akan buat di tahun ini? Lo jawab 12 bulan kemudian, 365 hari kemudian, tahu nggak bahwa Tuhan ikut kerja di situ? Dan apa yang dikerjakan akan, ayo yang dikerjakan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Nah, ini yang saya katakan. Jadi kita ini tahu tapi belum tahu. Atau sudah betul tidak? Apa yang kita tahu? Iya. Adik apa? Enggak. Apa yang kita tahu? Bahwa di tahun depan pun Tuhan tetap akan bekerja. Dan yang dia kerjakan akan kekal, akan tetap ada. Walaupun kita belum tahu yang dikerjakan itu apa. Tapi yakin nggak bahwa apa yang Bapak kerjakan selalu yang terbaik? Ya sudah. Jadi perlu khawatir nggak untuk hidup yang masih misteri di tahun depan? Tidak. Karena kita sudah tahu. Apalagi ada jaminan ini loh. Jaminannya ini luar biasa. Apa jaminannya? Tetap ada untuk. Nah, tolong ya, saya Pak Guru Bahasa Indonesia Pak Jasmani Gandhi. Saya harus tahu bedanya titik koma dan koma dalam sebuah kalimat. Beda. Koma ya sekedar penjelasan biasa, tapi kalau titik koma itu penegasan.
Apa yang kita tahu yang dikerjakan Tuhan kita tetap untuk selamanya? Penjelasannya 1, 2, 3. Itu. Nah, itunya itu apa? Bukan, itunya itu apa? Ya, apa yang dikerjakan Bapa kita agar kita tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Artinya apa? Pas, bukan pas, bukan buka, pasti. Betul tidak? Kalau nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, itu pasti, karena nggak bisa berubah. Sudah betul, nggak coba renungkan ini. Maka itu hidup jangan karena uang, katakan amin. Hidup jangan karena deposito, hidup jangan karena surat tanah. Tidak, ada jaminan yang luar biasa. Maka amin lah. Amin. Ada jaminan yang luar biasa. Ini yang kita harus tahu. Tetap ada untuk selamanya, dan itu ulang lagi, tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Titik, koma lagi, bukan sekedar koma. Ini penting. Tuhan berbuat. Ya saya tahu itu demikian. Tuhan berbuat apa pasti, apa yang nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, atau koma. Nah ini baru lagi, supaya manusia, dan manusia di sini bukan kita, tapi orang-orang di luar kita. Saudara dan saya ada di kata aku yang paling depan tadi. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kalau orang-orang di sekitar kita yang disebut manusia itu karena melihat hidup kita, maka itu jangan pernah takut ngajak orang ngecek saldomu bareng-bareng. Oh nggak aman. Tapi itu yang sebelumnya banyak ya nggak mau. Ketahuan kok. Nah itu kalau saldonya banyak, ayat ini nggak berlaku. Betul? Kenapa nggak berlaku? Apa? Bukan takut diminta. Nggak perlu Tuhan kalau duitnya banyak. Susah bener. Betul tidak, saudara? Serius, saudara. Maka itu jangan punya kebiasaan saldo penuh terus. Makanya bayangan cuma satu, sama Ernest. Oh ini serius. Loh gini loh, kalau kita sering ngajak orang ngecek saldo kita atau titipkan ATM-nya, kalau tahu kosong sama dia tergerak nambahin. Loh kok enggak? Tapi masalahnya bukan tergerak nambahin. Begitu mereka lihat saldo kita sering kosong, tapi kita dilihat orang banyak, kok kelihatan kaya ya? Padahal tahu loh saldonya kosong terus. Maka ini loh, manusia kan takut pada Tuhan yang kita sembah, yang gak punya duit kok luar biasa. Ayo pulang dari sini habis dari sana. Susah. Betul. Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Siapa yang cepat masuk neraka? Orang kaya. Orang kaya. Itu jangan kaya. Serius saudara. Berapa kali saya ngajar? Masih ingat lagu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Betul? Jangan nyanyi lagu itu kalau saldomu lagi banyak. Betul? Karena saldo lebih banyak, gak mungkin kita mengandalkan Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus yang betul-betul 100% bisa mengandalkan Tuhan ketika saldonya pas-pasan, itu baru bagus lagi.
Amin. Oke, mau lanjut untuk pulang. Serius aku nggak lanjut malah nggak enak loh, awas. Ini ayat saya iman betul luar biasa. Saya kagum sudah saya. Bapak kita itu hebat, katakan ayat 15. Cepat soal 15 sampai 15. Nah ini yang orang berkata setiap tahun akhir tahun kita masuk berarti kita mau masuk tahun baru, maka dunia berkata itu misteri. Tapi untuk kita di dalam Kristus bukan misteri. Yang baca yang stop. Ini kapan? Sekarang. Kalau kita baca besok masih hidup. Nah, berarti sebuah waktu yang terus berjalan. Amin. Lusa kalau kita sampai di hari lusa, hari Minggu, Sabtu, bunyinya juga. Ini rahasia. Jadi kalau kita balik, besok itu rahasia dan misteri. Lusa juga begitu, lusa panjang juga begitu, minggu depan juga begitu. Betul? Tapi lihat yang Bapak kerjakan. Yang sekarang ada. Dulu apa? Sudah ada. Logika manusia bisa ngerti nggak? Setuju nggak dengan ayat ini? Tidak. Tapi maaf, saya pernah dengar kata deja vu. Nah, sebetulnya itu cara iblis untuk meragukan, mengaburkan firman ini. Bagi yang belum tahu deja vu itu ada lagi. Suatu saat ada orang yang belum pernah ke satu tempat. Begitu dia sampai tempat itu, kok sepertinya aku sudah pernah ke sini. Nah, itu istilah deja vu. Oke, kita nggak bicara soal deja vu, tapi ini kebenaran yang luar biasa. Sekarang, berarti 19 Desember 2019. Ternyata adanya nggak cuma sekarang. Adanya kapan? Dulu sudah ada. Ini luar biasa. Maka itu tadi pujian yang kita nyanyikan terakhir, hidupku menggenapi firman. Kalau hidup saudara dan saya bisa menggenapi firman-Nya, ya begini. Satu-satu. Yang kedua, koma dan yang akan ada. Ternyata sudah ada. Udahlah, pokoknya nggak usah mengkerut, dipaksa diperes otak kita. Percaya saja. Hari ini susah dimengerti. Tapi ini janji yang Tuhan beri buat kita. Serius saudara, saya lupa sudah berapa puluh tahun Roh Kudus mengajarkan saya ayat ini. Maka itu dalam hidup saya banyak orang yang heran, tapi saya alami. Coba ya saya cerita ya dengan firman ini. Saya persingkat. 10 Desember itu hari Selasa. Hampir jam 10 pagi saya landing di Jakarta dari Amsterdam. Setelah terbang hampir 16 jam. Kira-kira capek nggak? Enggak. Saya nggak pernah capek. Saya sampai rumah, cikgu sudah ada, saya ada, jemputan saya panas semua, saya beres-beres, saya tidur. Sore jam 4:30 saya sudah mesti pergi karena ada KKN di Kelapa Gading, itu di Jakarta. Selesai KKN jam 9 lewat, saya ke Cengkareng. Sebab tanggal 11-nya hari Rabu, Kamis, Jumat, saudara kita di Manokwari buat Natal.
Nah, jadi Rebo pagi nyampe, istirahat, sore KKN. Nah, saya pikir Rebo apa-apa. Ternyata ada sebuah kantor minta pelayanan. Saya tanya jam berapa? Jam 7:04. Wih, pagi bener. Ya udah, jadi jam tidur saya juga kurang. Karena selesai KKN biasa masih cerita. Nah, siang istirahat, sore KKN lagi. Jumat paginya saya ke Muriwaren. Karena saudara kita Natalan di sana jam 10 pagi. Jadi saya harus berangkat jam 6 dari Manokwari. Balik ke Manokwari jam 5 sore. Jam 6 KKN lagi. Sabtu jam 5 pagi saya sudah di bandara. Karena saya balik ke saya mau ke Denpasar sorenya. Jam 4 sore di Denpasar. Puji Tuhan, Bank Mandiri wilayah Denpasar membuat Natal. Nah, saya dipercaya. Nah, dari Manokwari untuk ke Denpasar harus lewat Jakarta. Karena nggak ada. Puji Tuhan nggak terlambat. Selesai KKN jam tujuan saya balik ke bandara lagi. Sebab saya ke Jakarta. Hari Minggu tanggal 15 kemarin saya 3 kali khotbah dan 1 kali pemberkatan nikah. Kira-kira capek nggak? Tidak. Selesai kebaktian ketiga jam 7 saya harus ke bandara. Sebab saya harus ke Sydney. Ada salah satu saudara meninggal. Senin saya mimpin pemakamannya. Selasa pagi saya ke Jakarta lagi. Cuma sehari. Nah, ya selesai. Nah, lupa sudah saya ke Jakarta. Terus saya kemana? Tunggu dulu. Kemana? Makassar. Betul. Selasa saya harus ke Makassar. Ya, karena makan Rebo ke Makassar ada katakan lagi. Ya, ini ada apa sekarang? Habis Rebo. Kita lagi. Saya tiba di sini. Sebenarnya besok saya ke Bandung. Nah, Bandung Sabtu pagi saya seminar. Saya seminar di Jakarta. Sabtu malam saya dari Inggris ke Surabaya. Senin pagi jam 5 harus berangkat ke Kediri. Ada Natal juga di Kediri. Rabu Selasa pagi naik kereta api ke Semarang. Sebab 24-25 saya diurus. 26 balik ke Australia lagi. Mendengar ini saudara bagaimana? Pusing, apalagi dan tolong cakap. Sering saya nggak punya uang. Tapi semua tiket ini saya bayar sendiri. Hebat dan uang itu. Kalau dihitung berapa? Kalau diteruskan sampai bulan Maret aja tahun ya. Tanggal 3 dari sini kami terbang ke Denpasar 3 Januari. Sebab tanggal 4 ada pernikahan. Tanggal 5 hari Minggu pelayanan di Denpasar 3 kali kebaktian. Kalau jadi tanggal 6 ke Toraja karena diundang Ardana pemakaman orang tuanya. Tanggal 8 Jogja Adi Offset baru ulang tahun yang ke-45. 9 saya masih di Jogja, 10 saya ke Semarang. Natal, kota Semarang. Tanggal 11 kami di Taiwan. Sampai tanggal 18. Terus sampai sudah jadi. Nah, karena saya hidup, saya masih aja karena lagi semuanya. Itu kata besar, kata besar, karena suasana. Maaf, yang ini di rumah sedang hujan deras di kami. Nah, kalau saudara mendengar ini, kenapa kalau saudara saya sedang enggak? Maaf, Selasa saya Rebo, saya kemudian akan dibiak di malam. Kalau malam, akan dibiak. Tadi pagi saya berangkat ke Nabil. Maaf, ini yang hujan deras. Karena ayat ini yang saya pakai, yang sekarang ada. Dulu sudah ada, yang akan ada sudah lama ada. Nah, terjemahnya betul. Maka Tuhan mencari yang sudah pernah ada.
Iya dalam keternalan. Coba tolong yang di rumah bisa mengikuti jelas dan suaranya. Tolong diketik di situ. Ya, jadi saudara, kapanpun dan apapun yang kita buat tetap di dalam jalur waktu Tuhan. Betul atau salah? Saya ulangi. Setelah kita baca dua ayat ini, ternyata apapun juga yang Tuhan kerjakan lewat waktu yang kita hidupi, ini loh kita harus belajar. Waktu dibagi berapa? 3, bukan secara waktu 3 ya kemarin. Ayo terus kemarin, hari ini, besok. Nah, bagi Tuhan 3 waktu itu nggak ada. Siapa bisa jawab? Kenapa bagi manusia bagi 3 waktu, bagi Tuhan bukan hari ini, bukan besok. Tetap. Buat Tuhan kemarin, hari ini, besok itu satu hari yang sama. Amin kan cepat siapa? Maka itu, kenapa mundur terus namanya? Loh ya ini kamu nggak bisa ngerti kamu kalau gitu coba. Ya kelihatan. Kelihatan. Nggak takut suara mereka kan? Tolong yang di rumah ngikuti, tolong diketik di situ suaranya bagaimana? Karena ini tadi hujan. Suara sungguh. Kalau kita bisa hidup dengan firman ini luar biasa. Sungguh menyenangkan. Gak ada yang perlu kita takuti, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Manusia dengan uang yang banyak, dengan teknologi yang hebat, dengan semua yang ada, bisa mengalahkan apa saja. Bisa tanya, ada nggak bisa mengalahkan waktu? Jawab, ada yang bisa mengalahkan waktu? Nah besok contohnya, ini dengan Yuli, istrinya Pak Agus, ini kami cari tiket. Besok karena ke Bandung itu sering macet dari Jakarta kalau naik jalan tol. Maka pesawat yang saya dapat landing di Jakarta 13.20 ya Yul. Itu dari Cengkareng. Nah, tiket kereta yang sudah kami beli itu berangkat jam 3.17. Nah ini secara logika nggak nyampe. Tapi saya nggak pernah khawatir. Akhirnya tadi salah seorang saudara kita yang di Cengkareng bilang, Pak, ada kereta, tapi tujuan akhirnya Sudirman atau Manggarai. Nah itu jaraknya berapa menit? Oh, itu cuma 27 menit. Nah cepat kalau begitu. Nanti saya masih sempat. Nah, cuma bisa aja orang mikir, tapi landingnya bisa nggak tepat 13.20? Nanti enggak, nah itu saya nggak pernah khawatir. Agar saya tanya mereka di Jakarta, kalau turun Manggarai ke Gambir berapa menit? Kalau dari Sudirman turun kereta api itu berapa menit ke Gambir? Semua sarankan saya turun Sudirman, kalau naik taksi kira-kira 17 menit juga. Oke. Nah, saya tuh nggak pernah khawatir. Besok KKR-nya di Bandung itu jam 6:30. Nah kereta itu 3 jam lebih. Ya kira-kira suruh mikir apa? Nanti nggak tahu. Selasa dari Jakarta ke Surabaya, ke Makassar, pesawatnya mepet. Saya belum makan. Ya saya pikir kalau sudah sampai Makassar saya mau makan dulu. Ternyata orang sombong banyak. Ya udah cuma ganti baju di mobil, nggak pakai hujan lagi ke sepanjangan hujannya. Saya langsung potong. Orang-orang ini kenapa saya tetap segar? Selesai khotbah baru makan langsung ke bandara. 4 jam saya nunggu di bandara karena pesawatnya setengah 3 pagi ke Biak. Nanti kalau saudara hidup di dalam Tuhan, waktu itu bisa tunduk kepada Dia. Serius, itu luar biasa.
Jadi kalau hidup seperti ini menyenangkan loh. Betul? Lihat beberapa tahun yang lalu ada film yang berusaha orang buat mesin waktu, masih ingat ya? Baik ada yang mundur maupun yang maju. Itu kan fiksi. Orang hanya ingin bisa mengalahkan waktu, tapi nggak mungkin adanya terus. Teman-teman saya pendeta kan banyak, mereka itu nggak berani buat jatuh mepet-mepet kayak saya, itu nggak ada yang berani. Kira-kira atau tidak? Kenapa nggak ada yang berani? Harus tahu alasannya. Ini saya tunjukkan. Ayo, kira-kira kalau seorang hamba Tuhan juga jatuh sehari pindah. Apalagi bukan cuma Indonesia, luar negeri lagi. Kira-kira apa yang saudara bilang nggak bisa? Banyak batalnya. Oke, satu. Apalagi? Bukan, buat para pendeta bukan banyak batalnya. Iya, apa Bu Ana? Budgetnya, Pak Budi bilang nggak ada waktu untuk belajar. Satu lagi, kenapa nggak berani? Apa? Di belakang saya dengar suara. Apa? Tekor. Nah, itu mikir duit terus. Bukan, jawabannya satu, mereka berkata capek. Itu nomor satu. Makanya kalau saya sering dengar berita di sosial media, hampir rata-rata hamba Tuhan, maaf ya, yang sekelas saya begini, kalau naik pesawat harusnya bisnis kelas. Nah, saya nggak pernah mau. Kalau saya punya uang, saya pun nggak mau. Mereka berkata, sudah bisa tidur enak-enak. Saya tidur bukan karena tempatnya, betul? Karena hati saya. Jadi mau tidur duduk pun nggak ada masalah, mau berapa belas jam juga. Dan itu luar biasa. Saya matanya, kalau hati nggak bisa, pikiran nggak bisa, mata pun nggak bisa tidur. Karena saya diundang retreat ke New Zealand. Tahu New Zealand? Paling selatan. Sudah siap semuanya, tiket sudah siap. Ternyata teman baik kami itu teman baik Ciluis juga. Dulu waktu mereka masih kecil-kecil semua minggu di Cirebon, sering main sandiwara sama-sama. Nah, meninggal di Amsterdam. Aduh, gimana ini? Suaminya belum bertemu. Waktu istrinya sakit, suaminya itu berkata kalau dia semua percaya Tuhan Yesus, orang Belanda. Begitu tahu meninggal, saya ngatur waktu. Ternyata kalau saya ke Amsterdam sebentar, maka saya telat satu sesi untuk retreat di New Zealand. Saya berunding dengan panitia di New Zealand, bisa nggak saya terlambat satu sesi? Kenapa? Saya mesti ke Amsterdam. Nggak mungkin. Karena dari Jakarta ke Amsterdam sekali jalan hampir 16 jam, 17 jam. Jadi saya di Amsterdam cuma 9 jam. Karena ngurus, menghibur suaminya, semuanya dengan pesawat yang sama. Saya balik ke Jakarta, tapi sampai Singapura baru ke New Zealand. Jadi itu 3 malam nggak tidur di perjalanan. Begitu nyampe sesi pertama selesai, saya cuma mandi, ganti baju, saya langsung khotbah. Orang-orang ini kan 3 hari itu berapa benua loh? Asia, Eropa, Selatan lagi. Ya, saya betul-betul bersyukur dia beri saya konsep waktu yang luar biasa. Semoga ada pendeta yang lain bisa. Sampai dan macam-macam lagi. Persiapan khotbah bagaimana? Maka itu saudara yang sampai akhir tahun ini, maaf saya pakai istilah, pandangan saudara tahun 2020 gelap betul. Jangan berdoa, gunakan nanggung. Yang bilang gak berdoa. Sama itu. Kalau listriknya padam, pakai lilin. Ngerti maksud ini? Nah, setelah kita dengar firman ini, segelap-gelapnya buat kita tahun 2020, tetap berani melangkah gak? Kenapa berani? Karena ada kepastian. Walaupun kita belum tahu. Ya, udah nyala lagi. Mau sekali
ini itu dikenalkan sekarang ini. Betul tidak? Ya. Jadi yakin, gak usah takut masa depan. Betul, gak ragu-ragu lagi. Nah, yang jodoh juga sama. Jodoh termasuk di sini enggak? Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Jadi jodohmu sudah dulu ada enggak? Ya sudah. Jawabannya, masalahnya cuma satu, jangan milih-milih. Kalau seorang milih-milih, berarti nggak termasuk di ayat ini. Maka itu kalau dikirim Tuhan kaki hanya sebelah, mata cuma satu, apa saja. Jangan yang belum ditanya. Oke, karena dia tahu yang paling cocok untuk kita itu siapa. Untuk apa saja. Ada itu bagi kita yang dinapili, khususnya banyak tahun kita selalu kumpul bersama-sama, bisa melihat bagaimana cara hidup. Semua yang kita lakukan itu karena Tuhan yang berfirman. Amin. Nah, kalau Tuhan berfirman, hasilnya luar biasa. Karena kita jadi maka selalu cari yang sudah lama ada. Itulah dalam kekekalan, dalam perencanaan yang luar biasa. Maka kalau kita hidup seperti ini, itu menyenangkan sekali. Amin. Oke, ada yang mau tanya? Saya percaya salah banyak yang shock dengan firman. Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya? Apa? Kenapa orang? Ada yang kenapa? Ayo, ada yang mau tanya? Cepatlah. Halo, yang di mana yang nanya enggak? Gimana suaranya? Enak tulis ya, suaranya bagus. Ayo, ada yang mau tanya? Ada di ayat yang terakhir. Ya, supaya kita makin kuat di dalam dia. Dalam sungguh-sungguh. Awas, pikiran awas. Luar biasa jawaban Tuhan untuk kita semuanya. Pada malam waktu saya Natal di Biak, bagi yang benar-benar Biak, di Biak itu ada tim kita, ya, namanya Biak Bung Ministry, pimpinannya Pak Yan Baro, yang orang Sulawesi Barat. Nah kemarin ada mantan Kadin, ya, Pak Ayu Sumarno, lalu ada mantan Camat Pak Biak, namanya Pak Yohanes Sopakua, dan tim yang baru Pak Siregar, lalu beberapa pendeta yang sudah emeritus, sudah pensiun, sudah duduk akan sama-sama melihat tempat. Di Biak itu ada restoran di atas bukit, itu satu-satunya tempat yang paling tinggi di Biak. Nah, Tuhan suruh saya beli tanah itu kira-kira 14 tahun yang lalu. Tanpa saya lihat tanahnya gimana, aneh bukan. Tiba-tiba Pak Pendeta Jompa nawarkan Pak Daniel, ada orang jual tanah 3 kapling, tempatnya bagus di bukit. Nah Pak John ngomongnya di bandara. Nah saya mau tempat yang mungkin lihat. Tapi Roh Kudus bilang beli. Oh, waktu itu 120 juta 3 kapling. Saya bilang, yang beli orangnya, uangnya dari mana? Uangnya tunggu dulu. Kalau bisa tak sabar, ya saya apa bayar nanti kalau sudah dapat. Ini Pak John dengan saya, Pak Pendeta masih di bandara. Ini lagi ngomong-ngomong. Tiba-tiba ada orang telepon. Oke, ada berkat ini untuk Anda di Papua. Ya, saya kenal orangnya. Saya tanya, berapa dulu saya tahu? Orang bilang, belum sampai itu gemetar 120 juta. Bayang, itu Pak John uangnya. Yang saya belum pernah ngalamin mujizat begini. Ya udah, kalau kita tolong kirim, saya langsung minta nomor
alasannya Pak Pendeta John? Ya, Pak John menunjukkan tanah itu karena dia ingin beli satu kapling untuk gereja dia. Tapi orang yang minta dibeli 3 kapling. Karena hari itu ada mujizat, langsung saya bilang, Pak John, urus 1 kapling milik gereja Kemah ini. Yang 2, nah, saya serahkan ke yang ini urus. 10 tahun saudara, tanah itu tidak diapa-apain. Karena bentuknya tidak rata. Tapi dikasih kita dan diberi hikmat oleh Tuhan untuk meratakan tanah itu. Sekarang, banyak pengusaha yang beli tanah itu karena lokasinya bagus. Ada restoran, semua acara pernikahan ulang tahun, amal pejabat, partai waktu pemilu, wah tempat itu ramai, disewa tiap hari karena tempatnya bagus. Nah, waktu makan sama-sama kemarin malam, ini mantan gandeng ini, saya lupa kata terakhirnya apa ya? Nah, Pak Sumarna Ayub, Daniel, pertama kali ketemu Pak Ian, karena saya ketemunya di penjara. Saya nggak tahu nih anak siapa. Waktu Pak Daniel ketemu Pak Ian pertama, itu suka mikir sesuatu nggak? Enggak. Karena di penjara mau mikir apa? Terus para pendeta dan dia itu luar biasa. Nah, sekarang ini dia sedang dipersiapkan 5 tahun lagi untuk jadi bupati Biak. Karena kiprahnya, karena kegiatannya luar biasa. Dan ayat ini yang saya pakai. Maka itu yang belum menikah jangan irit-irit. Kalau Tuhan kirim, terimalah. Sebab kita nggak tahu ke depan orang ini jadi apa. Yang sudah menikah nggak boleh ikut amin. Ngerti kan? Yang sudah menikah, aduh. Amin. Sungguh. Makanya dia bagi saudara banyak tanya. Ingat anggota tim kita saja ini. Jangan tersinggung ya saya ngomongnya. Ya, yang bukan anggota tim, tapi seseorang dan kiri, maaf ya. Saya izinkan saya ngomongkan orang baik, tapi jangan tersinggung. Kira-kira dari semua yang bawa kena pilih lewat saya, itu banyak yang lurus, banyak yang bengkok. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Ayo jawabannya bagaimana? Ayo banyak yang lurus, banyak yang bengkok. Cepat jawab. Banyak yang bengkok. Oh itu yang dengar yang jawab. Kenapa? Kalau Tuhan bicara saya terlakukan karena masa yang akan datang. Dia nggak uruskan. Kita nggak pernah tahu nanti orang-orang itu akan jadi apa. Lu kan ada yang ngamen. Kira-kira dengan cara hidup seperti ini bakal indah dan menyenangkan tidak? Menyenangkan sekali. Perlu khawatir dan takut tidak? Tidak. Ini luar biasa. Kaget. Sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka itu ikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Amin. Ayat terakhir, Kisah Rasul Efesus 3 ayat 20. Maka itu bagi saudara semua saya ulangi lagi, yang tiap hari ngecek saldo cuma ada 4 angka saja. Harus apa? Bersyukur. Jangan marah-marah di depan ATM. Betul? Ucap syukur, nggak apa-apa. Nah, Efesus 3 ayat 20, mati ya? Ya nggak apa-apa sudah. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gimana? Efesus 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi dia, siapa dia di sini? Apa di surga? Terus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Sudah selesai atau ada lagi kalimat? Sebagai apa?
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Efesus 3:20 saya hidupi juga. Lihat dua kata yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Ini penting. Kalau kita berdoa setelah amin nggak mesti mikir, bukan? Loh ya atau tidak? Kalau ada pikiran-pikiran yang mengganggu di hidup kita, kita pasti berdoa. Ini dua hal yang luar biasa. Doa dan mikir, mikir dan doa. Itu hidup kita sehari-hari. Betul? Saya pun begitu. Mikir. Contoh untuk besok. Dan ingat diri di Bandung. Nah, jadi ini contoh nanti tanggal 19 Januari saya harus KKR Natal Gabungan Gereja Kristen Jawa Tengah di Salatiga. Nah, 18 itu saya masih ada pemberkatan pernikahan di Tomokon. Begitu. Nah, ini pandeminya nggak bisa, Pak. Bapak mesti pilih salah satu. Yang Tomokon Salatiga nggak bisa, saya pilih dua-dua. Wah, gawat, Pak. Manado itu mesti nggak ada ke Semarang langsung, mesti Jakarta atau Surabaya. Nanti di Semarang, Bapak mesti naik mobil. Aduh, Pak, jalan Jakarta ke Semarang Salatiga saya sudah jalani sejak tahun 79. Apalagi ada tol sekarang ini, ngapain khawatir? Nah, itu gereja-gereja nggak bisa. Saya mikir, saya berdoa. Nah, kalau mikir sudah mentok, kalau doa sudah capek, nggak ada jawabannya pakai ayat ini. Amin, cepat. Kenapa pakai ayat Efesus 3:20? Bukan pasrah, ada jaminan. Misalnya, kalau kita mikir, kita pakai ukuran panjang. Sementok-mentoknya pikiran kita paling sampai 100 meter ke depan. Sekuat-kuatnya doa kita paling 200 meter ke depan. Betul? Nah, setelah mentok pakai ayat ini, Bapak kita bagaimana? Nah, bisa bekerja lebih dari 100 meter dan 200 meter. Bisa yang 100 meter jadi 100 km kalau dia bekerja. Bisa 200 meter kita doakan, ternyata Bapak bisa kerja 200 km. Bisa tidak? Ya sudah, itu maksudnya. Jadi perlu kata lagi nggak untuk hidup? Asal semuanya untuk Dia, bukan untuk kita. Ini cara Tuhan untuk kita hidup. Kira-kira kalau firman ini kita hidup ini jadi bagaimana? Ayo, kira-kira hidup jadi bagaimana? Ayo cepat. Hidup jadi bagaimana? Ya Pak, ke belakang sana dia baca. Hidup jadi bagaimana? Bergairah, apalagi apa? Menyenangkan, apalagi jawabnya gini, nggak bisa nangis itu loh. Betul? Yang suka nangis bertobat. Betul? Jangan suka nangis, habis. Oke ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi pelaku firman Tuhan. Oh, firman Tuhan luar biasa. Ayo musik, naikkan lagi pujian tadi. Saya nanti minta 3 orang itu biar berapa? Saya minta 3 orang di antara seorang maju berdoa bergantian. Saya khotbah lagi. 3 orangnya siapa saja boleh. Ayo naikkan pujian. Mari saya taruh sini, cepat maju.